Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Kenapa? Lagi puasa loh. Habis sholat. Bukannya ceria, seger, bersyukur kepada Allah. Ini kok murung-murung aja. Ada masalah apa? Coba cerita. Gimana? Pusing biasa, masalah Nggak pernah nggak kantor. pusing perasaan. Gimana? Ada apa ini? Di kantor Pak Ustadz. Kenapa di kantor? Biasa sama bos. Tiap hari selalu diomelin. Padahal saya kerja udah bener Pak Ustadz. Oh, Kan harusnya kan bisa dibilangin lebih baik-baik ya kan. Pemimpin kan harusnya kan seperti itu ya Pak Ustadz ya. betul. Mau ngelawan tapi ya takut dosa saya. Tapi nggak dilawan sakit hati juga. Itu harus gimana tuh Pak Ustadz? Pusing saya tiap hari diomelin mulu. Jadi gini, sakit hati itu nggak perlu ngelawan. Nggak harus. Kalau misalkan orang menyakiti kita, sakit hati, nggak harus ngelawan. Kan gitu. Ada cara lain yang lebih baik untuk menghilangkan rasa sakit hati, kecewa, kesel, itu banyak cara. Gimana tuh Pak Ustadz tuh? Ya pertama misalkan kita sebagai orang yang dinasehatin nih, ya, atau misalkan yang dikasih tahu ya kurang lebih ya. Ya kita harus memperhatikan itu yang dikasih tahu objektif atau enggak. Satu ya. Karena yang kedua, jangan terlalu mudah tersinggung. Siapa tahu yang dikasih tahu memang sesuai dengan kita. Meskipun ya caranya salah. Oke, kalau misalkan bosnya, mohon maaf nih kasusnya bos ya, bosnya antum ya. Meskipun bosnya ngasih tahu dengan cara yang salah, oke lah. Tapi kita sebagai orang yang dikasih tahu, pertama, kalau memang itu sesuai, yang disampaikan sesuai dengan kondisi kita, terima dengan lapang dada. Kalau misalkan menyakiti, nggak harus melawan, ya kan? Tidak harus melawan untuk menghilangkan rasa sakit. Memang pemimpin itu harus menyampaikan dengan baik, lembut, dan harus menyesuaikan dengan orang yang dikasih tahu, itu atau orang yang akan dinasehatin atau objek daripada nasihatnya dia. Tahu Ali bin Abi Thalib nggak, sahabat Nabi? Tahu Pak Ustadz. Tahu ya? Iya. Khalifah keempat, Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau itu adalah sosok pemimpin yang luar biasa, gagah, cerdas, visioner, tuh kan? Kurang apa coba? Kenapa? Beliau itu salah satu sahabat Nabi yang top. Beliau berada di bawah bimbingan Rasulullah SAW langsung. Bayangkan beliau masuk Islam umur berapa? 10 tahun, ya kan? Salah satu orang yang masuk Islam pertama kali. Dari anak-anak, beliau pertama kali masuk Islam. Kemudian menjadi menantu Rasulullah SAW. Coba kurang apa lagi? Jadi pendidikan yang beliau dapat itu langsung dari Rasulullah. Terutama dalam masalah kepemimpinan. Dalam masalah kelembutan hati, dalam masalah ketawaduan. Kalau kita nih misalkan mohon maaf nih ya, misalnya kita sombong nih. Kita punya apa sih? Kalau kita bicara nih, kalau seandainya kesombongan itu dibolehkan, maka sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib itu wajar untuk sombong. Kenapa? Beliau punya segalanya. Ya. Kepemimpinan, cerdas yang saya bilang tadi, amanah juga iya. Tapi di saat yang sama, beliau juga lembut hatinya. Ketika memberi nasihat, Masya Allah. Kan? Jadi sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu mengikuti Rasul langsung kelembutannya. Ya, beliau di medan jihad gagah berani. Berhadapan dengan non-muslim gagah berani. Ya kan? Diajak duel kalau ingat kisahnya itu. Diajak duel siap. Ya kan? Kurang apa lagi coba? Tapi ketika beliau memberi nasihat dengan lembut. Seperti Rasulullah SAW. Karena memang ajaran Islam mengharuskan bagi kita memberikan nasihat itu dengan cara yang lembut. Itu adalah kunci utama. Itu adalah aturan pertama tuh. Ya. Kata nasihat itu sendiri, arti dasarnya dalam bahasa Arab adalah al-khulus. Khulus itu artinya adalah ketulusan. Ya kan? Jadi kelembutan itu salah satu kuncinya, salah satu syaratnya adalah ketulusan. Orang kalau nggak tulus, susah lembutnya. Ya nggak? Orang kalau sudah tulus, insya Allah dia pasti lembut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya yakin kamu hafal lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah. Salah satu ciri cara yang hikmah itu adalah lembut. Jadi pemimpin itu, apalagi ya, mohon maaf nih misalkan dia adalah pemimpin yang sangat diagung-agungkan lah, dijempolin lah sama semua orang, diakui sama semua orang. Nggak boleh semena-mena. Hei kamu.
harus memperhatikan. Ada orang-orang yang kepribadiannya, jiwanya itu kuat. Dalam arti mau dicaci kayak gimana pun ya santai aja gitu kan. I have no problem with you gitu kan. Bodoh amat. Tapi ada orang-orang yang memang pribadinya itu lemah lembut. Jadi kalau dikasih tahu keras sedikit, ya dia agak gimana gitu kan. Seperti misalkan antum kan orangnya gitu tuh. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, perhatikan dulu beliau ngomong apa. Pemimpin antum, bos antum ngomong apa. Kalau memang sesuai dengan kondisi antum, pertama harus diterima, ya kan? Kedua, kalau memang kata-katanya menyakiti hati, ya nggak harus ngelawan, ya kan? Banyak cara untuk menghilangkan rasa sakit hati. Kalau memang antum berani untuk menasehati, why not? Sampaikan, mohon maaf Pak, seharusnya begini Pak. Terima kasih atas nasihatnya Pak, tapi kayaknya kurang pas kalau misalkan Bapak. Tapi ingat, jangan di tempat umum. Kalau di tempat umum, bahaya. Apalagi kalau statusnya dari bawah ke atas. Dari bawahan, ngingetin pemimpin, ngeri. Hati-hati. Ya, jangan sampai di tempat umum. Kalau bisa, Pak, mohon izin ngomong sebentar, boleh nggak Pak? Nah, ajak kemana gitu. Atau bahkan, beliin kopi lah sekali-kali. Pak, ngopi yuk. Gitu. Oke, kemana? Ayo. Ada apa emang? Mau ngomong bentar Pak, mohon maaf. Terkait kejadian kemarin. Kalau yang Bapak omongin kan memang betul, memang benar. Itu selaras lah sama kondisi saya. Tapi mohon maaf Pak, kemarin kan di depan umum. Nah, itu menurut saya kurang tepat. Ya kebetulan saya juga orangnya misalnya, ya saya orangnya lembut Pak gitu kan. Lembut, saya juga nggak bisa menerima kata-kata yang kasar. Nah, tidak apa-apa, ingatkan. Kalau saya ingat nih ya, mohon maaf nih, saya sering dengar tuh kata-kata bijak mengatakan begini. Katakanlah yang sebenarnya, apapun yang terjadi. Itu penting. Mengatakan yang sebenarnya itu penting. Tapi yang saya bilang tadi, perhatikan cara-caranya. Rasulullah itu adalah orang yang paling boleh untuk marah sebenarnya. Untuk murka, boleh saja. Ingat nggak hadis Rasulullah SAW, kisah beliau yang orang Yahudi meludahi beliau ketika beliau lewat tuh. Setiap hari itu beliau lewat, diludahin. Kalau Rasulullah SAW bilang, Umar, penggal lehernya. Bisa. Tapi Rasulullah mengedepankan kelembutan. Apa yang terjadi setelahnya? Orang itu jatuh sakit, tidak ada yang meludahi Nabi lagi. Nabi datang, jenguk dia. Ternyata Rasulullah adalah orang pertama yang menjenguk dia. Apa yang terjadi? Asyhadu an la ilaha illallah. Bayangkan. Apalagi itu cuma bos. Apalagi bosnya seagama sama kita. Apalagi tidak seagama misalkan. Kita bisa itu menerapkan, memberikan nilai-nilai keislaman. Gitu ya? Jelas ya? Tapi berarti saya boleh ngomong ke bos saya langsung gitu ya? Harus. Kalau bisa ngomong langsung sama bos, tapi ingat, kondisi. Perhatikan kondisi. Ajak ngobrol bos, boleh ngobrol di kantor sebentar. Ah, seperti itu. Oke? Soalnya lebih tua juga Pak Ustadz, bos saya. Justru lebih tua itu kita harus memperhatikan. Harus memperhatikan kata-kata kita, cara kita, tempat kita. Kalau bila perlu, tidak ada orang lagi. Nah, cuma berdua saja. Mohon maaf, nyuwun sewu. Ah, seperti itu. Gitu ya? Ya Pak Ustadz. Jangan murung, puasa, habis sholat, semangat. Ya, gimana sih? Zaman Nabi dulu puasa orang perang. Gitu ya? Yep. Oke. Jadi gitu tadi ya. Siap Pak Ustadz. Kalau ada yang gangguin, Hajar. kalau kita bisa bilang, ya jangan main hajar juga. Tanya kenapa gitu kan.